Merdeka! Yaitu salam perjuangan yang dibuat oleh Bung Karno, yang Trisaktinya mau kita bahas dalam sarasian sore ini. Pak Stefanus Sukirno, Bapak bikin saya teringat masa lalu, Pak. Waktu umur saya 10 tahun, saya pernah lihat Bung Karno pidato, persis seperti Bapak. Ya, persis seperti Bapak, Pak. Bapak hebat sekali, Pak. Saya terbayang masa lalu. Nah, setelah mendengarkan apa yang Bapak sebutkan semuanya, sepertinya kita nggak usah sarasehan lagi, Pak. Kita sudah mengerti Jokowi, kita pilih saja nomor 2 kalau begitu. Kenapa kita mesti sarasehan lagi? Buat apa kita bekali Jokowi JK dengan Trisakti Bung Karno? Karena memang ini merupakan visi daripada Jokowi JK. Ini adalah visi Jokowi JK, bahwa Trisakti Bung Karno itu dengan segala alasan, dengan segala tujuannya, ingin menciptakan negara yang berwibawa, berdikari, dan mempunyai kepribadian yang berlandaskan kegotong royongan. Loh, sudah kita bubar aja, Pak, kita langsung buka puasa, dan nanti tanggal 9 kita tusuk Jokowi saja. Baik, Pak Kirno, Bapak hebat sekali, Pak. Dan saya sebetulnya tadi disebut yang tidak asing lagi. Saya yakin saya asing di sini. Ada beberapa manusia yang bisa membawa saya ke sini. Saya tidak usah minta Pak Basuki Hartoto untuk berdiri, semua sudah tahu. Itu yang membawa saya ke sini. Dan teman karib Pak Basuki, nah kalau ini saya minta berdiri. Ini adalah chairman dari Titan Group, Bapak Handoko Tanuhaji. Saya ada bersama-sama Pak Handoko di dalam Titan Group. Di samping saya itu menjadi kacungnya Pak Yusuf Kalla selama 17 tahun sampai hari ini. Saya memang memegang beberapa posisi eksekutif di beberapa perusahaan Pak Yusuf. Oleh karena itu saya cukup dekat, dan sekarang saya merasa iri. Kenapa Jokowi JK ditulis tapi foto JK-nya sedikit, Pak Kirno? Sedikit. Kalau Pak Stefanus Sukirno ngomong dari kemarin, saya kirim banyak foto dari handphone pun ada. Pak, terima kasih untuk tepukan yang diberikan kepada Pak JK, karena saya bangga sekali dengan beliau. Pembahasan kalau kita mau sarasehan mengenai Trisakti Bung Karno, kita nggak usah jauh-jauh, Pak. Bung Karno itu hebat sekali. Dia sudah bisa membaca apa yang terjadi pada masa kini. Kita lihat saja keluarga kita. Bagaimana anak-anak sekarang sudah menghilangkan sebagian dari wibawa orang tua. Bagaimana anak-anak sekarang tidak memikirkan sendi-sendi perekonomian daripada orang tuanya. Bagaimana anak-anak sekarang itu sudah tidak punya perilaku yang berkepribadian. Itu baru dalam suatu konotasi kelompok masyarakat yang terkecil yang ada di dalam negeri ini, dan itu terbawalah di dalam masyarakat yang besar, masyarakat bangsa Indonesia. Jadi Bung Karno itu sudah tahu apa yang akan terjadi pada tahun 1964 dalam pidato 17 Agustus yang disebut tahun Vivere Pericoloso. Ini dicetuskan karena dia sudah membayangkan ini yang akan terjadi. Nggak usahlah kita bayangkan sajaknya Pak Stefanus tadi. Ini, marilah kita mengakui, mungkin ada di antara kita yang anak kita masih berbakti dengan sangat baik, turut apa kata orang tua. Tetapi secara umum, apa yang terjadi di negeri ini, dalam kelompok masyarakat yang terkecil pun, anak-anak yang sudah tidak menghargai wibawa orang tua. Anak-anak yang mengeluarkan uang pasak daripada tiang, sehingga membawa orang tuanya untuk berkorupsi. Ini sudah diketahui oleh Bung Karno. Oleh karena itu sangat benar
kalau kita sekarang membahas secara sehat ini, dan sangat benar kalau Jokowi JK membuat ini sebagai visinya. Tidak salah. Siapa di antara kita yang akan mengatakan salah sekarang? Coba tunjuk tangannya, biar nggak dikasih buka puasa hari ini. Ini benar. Nah, kita lihat solidaritas antar anak pun ada yang berkurang. Solidaritas antar keluarga pun antar berkurang. Nah, solidaritas kita pun di dalam bangsa kita berkurang. Seperti tadi ada orang yang menganut suatu agama, melaksanakan keyakinannya, diperbuat dengan tidak baik. Solidaritas kita sudah kurang. Nah, inilah yang akan dibawa oleh Jokowi JK sebagai misinya. Memilih presiden. Ini sama di antara Bapak, tadi saya dapat informasi banyak yang pengusaha. Sama seperti kita memilih CEO. Kita harus melihat latar belakang pendidikannya. Kita harus melihat latar belakang kerjanya. Kita harus melihat apa yang telah dihasilkannya di waktu-waktu yang lalu. Kita harus melihat bagaimana dia merencanakan masa depan di dalam perusahaan. Setiap kali kita interview CEO, itu yang kita lihat. Itu yang kita lihat di atas kertas, itu yang kita lihat di dalam interview. Ini juga terjadi dalam proses memilih presiden. Kegampangan, kemudahan dalam memilih presiden ini banyak. Kalau kita memilih CEO, banyak yang masuk. SDM harus memilih. Direktur harus memberikan pilihan. Sampai kepada si pengusaha, si pemilik. Harus menentukan pilihan di antara sekian banyak orang. Lah, ini cuma 2 kok, Bapak, sulit-sulit. Cuma 2 kok. Cuma pilih 1 atau pilih 2. Nah, Bapak lihat saja latar belakangnya, pendidikannya, apa yang telah dihasilkannya. Kalau saya tanya sekarang Bapak, berdasarkan ini, Bapak pilih berapa? 2. Pak Stefanus Sukirno, kita bubar yuk. Sudah, kita nunggu saja tanggal 9. Nah, saya ingin sedikit cerita. Mengapa Pak Jokowi itu pilih Pak Yusuf Kalla? Itu bukan proses yang sebentar. Itu proses yang lama sekali. Malahan saya menganggapnya menegangkan. Sampai pada saat pilihan itu dijatuhkan. Pak Yusuf Kalla itu mempunyai visi yang sangat jauh ke depan. Ambil contoh, pada waktu beliau mendirikan perusahaan apa yang disebut Bukaka Teknik Utama, di mana saya duduk sebagai direktur keuangan sejak tahun 1997 sampai 2008, 11 tahun. Itu yang ditekankan oleh beliau adalah inovasi. Buat sesuatu yang baru. Jangan buat sesuatu yang sudah dibuat orang lain. Visi yang dibuat oleh beliau. Pada waktu beliau memprakarsai, membangun proyek tenaga listrik air Poso, semua kita bilang itu sulit. Harus menyalurkan pipeline air itu berkilo-kilometer. Tapi beliau bilang, kita bisa. Dan kita tidak mau pakai bangsa asing. Walaupun sedikit terlambat, proyek listrik tenaga air Poso sekarang sudah menghasilkan dengan 3 turbin dan sudah menghasilkan listrik yang membantu Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan. Tanpa tenaga asing. Hanya tenaga-tenaga Indonesia semuanya. Itu visi beliau. Sekarang beliau mau bangun lagi. Yang terakhir, beliau ingin membuat suatu perusahaan yang melakukan reforestasi hutan yang rusak
di Indonesia. Lebih dari 9 juta hektar hutan lindung di Indonesia rusak. Dan beliau bilang kita hutankan kembali. Dalam suatu pertemuan, beliau, anaknya yang bernama Solihin, dan saya menolak. Karena saya tanya, apa hasilnya? Karbon katanya. Saya bilang lagi, kapan kita bisa jual karbon? Ya nanti. Wah, nggak bisa saya bilang, ini investasi yang besar dengan latar belakang keuangan, tentu saya harus jawab begitu. Tidak mungkin, Pak, kalau tidak ada hasil. Lagi pula kita sudah umur berapa? Kapan kita mau nikmati hasilnya? Anak cucu kita? Ada mungkin lah, Pak, anak cucu kita juga masih jauh. Bapak Ibu tahu apa jawabannya terakhir? Bangun ini perusahaan, anggap ini tiket ke surga. Nah, saya bilang kalau memang begitu Bapak maunya, ya sudah, kita jalani. Sialnya saya yang ditunjuk jadi presiden direktur untuk membangun hutan-hutan yang ada yang rusak di Indonesia. Sayangnya kesulitan pemerintah yang sekarang, loh, kita bukan mau babat hutan, Pak, kita mau bangun hutan, kita dibuat seperti minta izin untuk gali tambang. Oke, kita lupakan itu, kita kembali ke Pak Yusuf. Jadi beliau itu visinya luas sekali. Tidak pernah beliau itu berpikir hanya sesaat. Beliau berpikir jauh ke depan. Dan beliau selalu mengatakan, jangan menipu orang. Jangan tidak bayar pajak. Lakukan ini untuk negeri, lakukan ini untuk rakyat. Pada tahun 1998, Bukaka Teknik Utama mempunyai pegawai 4.500 orang, dan saya datang kepada beliau untuk minta izin memberhentikan melakukan PHK atas 2.000 orang supaya perusahaan bisa melakukan efisiensi. Bapak tahu jawaban beliau? Kamu lihat di belakang orang-orang itu ada anaknya, ada istrinya. Bukan dia yang kita berhentikan, tapi anak istrinya. Jadi Pak, tidak ada PHK. Loh Pak, saya bilang, lebih baik saya lepas satu sekoci, hanyut di laut, kapal kita masih berlayar. Saya bilang, oh tidak, biarkan, jalankan perusahaan ini dengan lillahi ta'ala. Kalau mau hancur, kita tenggelam bersama. Nah, inilah beberapa hal mengenai yang kecil-kecil, masih banyak lagi. Waktu saya 15 menit. Yang kecil-kecil masih banyak lagi. Jadi saya ingin memberikan suatu gambaran. Andaikan orang seperti yang bernama Yusuf Kalla ini, Muhammad Yusuf Kalla, itu dipasangkan dengan Jokowi. Kalau saya tanya kepada Bapak, tepat atau tidak tepat? Nah Pak, apalagi Pak? Bubar lagi kita Pak. Saya rasa dengan waktu yang sedemikian ini Pak, tidak cukup sekian, kecuali kalau nanti kita mau bicara-bicara lagi. Tapi ada satu cerita sebagai penutup daripada apa yang bisa saya sampaikan ini, yaitu mengenai kedudukan sebagai wakil presiden. Kalau bapak-bapak, ibu dan tahu, banyak diantara kami yang antara setuju dan tidak setuju. Maksudnya inner circle. Karena umur yang sudah 72 pada tanggal 15 Mei yang lalu. Juga karena kesibukan di kantor. Tapi Bapak dengarkan dialog saya dengan Pak JK mengenai hal ini. Saya datang berdua. Pak, buat apa lagi Pak? Buat apa lagi Bapak maju?
Apa yang sudah Bapak miliki, apa yang Bapak kurang, sudah tidak ada lagi. Lah, saya aja yang jauh di bawah Bapak, kok merasa sudah cukup lah hidup ini, sudah cukup. Saya bilang, saya sudah tidak ingin merasakan ingin apa-apa lagi. Ah, tidak, katanya. Saya harus maju. Loh Pak, apa sih yang Bapak cari? Saya bilang, duit sudah banyak, hormat dihormati orang, apalagi? Dan ini jawaban beliau, Pak Johan, negara ini masih banyak yang harus diperbaiki, ayo mari kita perbaiki. Bapak sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.